Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rahma Efriani dengan NIM 20230050073 dari kelas SI 23E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Bisnis Intelijen dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Hidayat Eskom Mkom, yaitu tentang analisis penjualan mobil menggunakan metode bisnis intelijen, mulai dari processing data, visualisasi, clustering, hingga prediksi penjualan menggunakan regresi linear. Adapun tujuan dari analisis ini yaitu untuk pertama, memahami pola penjualan berdasarkan model, harga, dan wilayah. Yang kedua, untuk melakukan segmentasi pasar menggunakan metode Cummins clustering. Yang ketiga, membuat model regresi linear untuk memprediksi penjualan. Yang keempat, yaitu menumbuhkan insight yang dapat digunakan untuk strategi bisnis perusahaan. Pertama, yaitu mengimport library. Saya menggunakan Pandas dan NumPy untuk pengolahan data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi grafik, Sklearn untuk processing, clustering, dan regresi. Nah, library ini menjadi fondasi utama agar proses analisis berjalan dengan baik. Tahap kedua yaitu load dataset. Nah, saya mengupload dataset dengan nama dataset penjualan mobil.csv ke Google Colab. Nah, dataset ini kemudian dibaca menggunakan Pandas Red CSV. Nah, tujuannya untuk memastikan data sudah masuk dan dapat diproses lebih lanjut. Saya juga menampilkan 5 data teratas, head untuk membaca struktur awal, df info untuk melihat tipe data, dan df describe untuk melihat statistik numerik. Di sini juga ada visualisasi penjualan per model. Nah, pada tahap ini saya membuat grafik bar untuk melihat total penjualan setiap model mobil. Insight dari visualisasinya itu model yang paling banyak terjual yang akan terlihat paling tinggi pada grafik. Grafik ini menjadi dasar awal analisis tren model yang paling diminati. Processing data. Saya melakukan 2 proses penting, yaitu yang pertama ada label encoding, yaitu mengubah data kategori seperti merek, model, wilayah, bulan menjadi angka agar bisa dibaca oleh algoritma machine learning. Yang kedua ada standarisasi. Nah, harga dan penjualan distandarisasikan menggunakan standar scalar agar memiliki skala yang seragam. Nah, ini tuh sangat penting pada model clustering agar tidak terjadi dominasi fitur tertentu. Untuk clustering menggunakan metode Cummins. Nah, di sini saya menggunakan 3 cluster untuk mengelompokkan data berdasarkan harga dan penjualan. Nah, hasil cluster divisualisasikan dengan scatter plot. Interpretasinya yaitu setiap warna memiliki cluster yang berbeda. Nah, centroid ditandai dengan simbol X merah ditunjukkan di titik pusat cluster. Cluster membantu mengidentifikasi kelompok mobil. Yang pertama ada mobil mahal namun penjualannya rendah. Yang kedua ada mobil murah dengan penjualan tinggi. Yang ketiga ada mobil di kategori tengah. Nah, saya juga menampilkan rata-rata harga dan penjualan tiap cluster untuk mengetahui karakteristik masing-masing kelompok. Itu prediksi penjualan atau linear regression. Variabel yang digunakan ada harga dan wilayah. Tujuan regresi ini untuk mengetahui bagaimana harga dan wilayah mempengaruhi penjualan mobil. Model menghasilkan nilai R2. Nah, interpretasi dari R2 ini yaitu nilai ini menunjukkan bahwa model masih sangat lemah dalam menjelaskan variabilitas data penjualan. Nah, artinya penjualan mobil tidak cukup dipengaruhi hanya oleh harga dan wilayah. Masih ada faktor lain seperti promosi, kondisi pasar, kompetitor, dan sebagainya. Nah, saya juga membuat grafik aktual prediksi untuk mengevaluasi performa model. Yang terakhir ada insight bisnis. Dari analisis yang dilakukan diperoleh hasil yang pertama model mobil paling laris, yang kedua ada wilayah penjualan tertinggi, yang ketiga ada nilai R model prediksi. Nah, untuk saran
Berdasarkan hasil analisis, saya memberikan saran untuk fokus meningkatkan stok dan promosi untuk model dengan penjualan tertinggi karena minat pasar sudah sangat kuat. Yang kedua, ada perkuat strategi pemasaran di wilayah penjualan tertinggi, terutama di Jakarta yang menunjukkan potensi besar. Yang ketiga, melakukan evaluasi harga untuk wilayah penjualan rendah agar lebih kompetitif. Mempertimbangkan menambah variabel lain untuk meningkatkan akurasi model, prediksi seperti promo, tipe pelanggan, kondisi ekonomi wilayah, serta sales performance. Jadi, analisis ini menunjukkan bagaimana data membantu memahami pola penjualan mobil dan memberikan insight bisnis. Dengan pengembangan lebih lanjut, model prediksi dapat dibuat lebih akurat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.